warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul amma ba'd. Siyadatul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus para kiai, para pengurus takmir Masjid Al-Bukhari Kendasari, Bapak Kiai Imam Murtopo lan ugi jamaah masjid dan takmiripun Masjid Al-Bukhari Kendasari Bayaman Ler ingkang tansah minulya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dalem menika saged hadir wonten majelis rutinan ingkang dipun gelar wonten ing Masjid Al-Bukhari. Niki bahasa Indonesia, bahasa Jawa nggih kadang pakai bahasa Indonesia apa Jawa? Apa pripun Ibu? Jawa apa Indonesia? Campur nggih. Nggih, mengalir mawon nggih. Alhamdulillah dan menika saged hadir wonten Masjid Al-Bukhari dalam rangka mabit di liburan ganjil teng bulan Ramadan, sasi Ramadan tahun menika. Mugi-mugi esuk kita pikantuk berkah ridho rahmat taufik hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, khususipun kagem jamaah hadir umumipun dumateng para umat Islam teng puniki mawon, terutama teng Masjid Al-Bukhari. Mugi-mugi pikantuk fadilipun Lailatul Qadar. Allahumma alamin. Kaping kali Ramadhan ketumbakan dumateng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun zaman jahiliyah tumbuh dalam salamiyah. Mugi-mugi kita pikantuk syafaatipun menyang yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat. Bagaimana? Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa salafun salih wa ala man wal hadirun wal hadirat fi hadzal majlis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, mugi-mugi kanthi wasilah Fatihah sedaya niat lan cita-cita sedaya teng sasi Ramadan menika khususipun liburan akhir ganjil khususipun dan menika malam tanggal selangkung nggih, jadwal tanggal selangkung. Mugi-mugi estu dadosaken wasilah kita pikantuk berkahipun malam Lailatul Qadar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, asnipun kawula mboten terjadwal ngapunten namung kala wingi wonten tamu 3 Pak Ali Fatur Rahman dan kawan-kawan hadir wonten dalam kawula, gedhe kawula kangge ngisi dados kawula nyuwun pangapunten persiapan namung sawetawis lan kula bangga kali program Masjid Al-Bukhari. Kadose mabit di liburan ganjil namung teng mriki nggih, teng Sampang kula mboten nemu. Karang Jati ra deket sregep-sregep mboten wonten Pak nggih, mboten wonten. Menapa malih teng daerah-daerah lintu ingkang tingkat keagamanipun biasa-biasa mawon. Nah, teng mriki wonten terus penggagas pun malah saking jam mriki piyambak nggih. Inisiatoripun sinten Pak Ali? Pak Hisan. Oh nggih. Rawuh tiyang niki? Pundi ya? Oh niku alhamdulillah nggih. Pak Hisan Wilianto nggih. Luar biasa kawula mireng riwayat wontenipun program mabit. Terus sing ngleti masjid teng dindi mboten wonten teng Kroya, ora ana, Sampang, Buntu, wonten-wonten paling mungkin teng kota-kota nggih, mungkin wonten. Nah, niki teng Kendasari wonten. Alhamdulillah, mugi-mugi restantun saged nambahi berkah kita sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang muliakan, kawula pikantuk tema dan kula seneng niki, wonten tema sing ditentukan. Dados kula anggen matur saged fokus mboten gedebus
fokus dados tema ingkang dipun aturaken kala wingi keutamaan salat berjamaah dan implementasinipun, pelaksanaanipun. Sehingga kawula saged matur sesuai rel tema ingkang dipun aturaken. Nah, supados fokus kawula beto dua kitab niki sing temane persis sekali penyuwunanipun takmir. Maka mbok telepaken Pak Imam diterusaken niki saking Darul Hadis niki. Mangke kitab yang kula kaji niki sepindah Safinah kaping kalih Bulughul Maram. Niki kula namung maosaken boten kula piyambak ingkang matur namung kangge menguatkan amaliyah kita teng Masjid Al-Bukhari menika sampun dipun dasari kalian Al-Qur'an, hadis lan ugi ijma' qiyas para ulama. Nah, salat berjamaah niki langsung masuk ke tema. Salat berjamaah pun salat maktubah, salat rawatib, salat 5 waktu niku hukumipun napa Pak Ibu? Sunat napa wajib napa mubah? Jadi tiang Al-Bukhari pada jamaah nggadahi motivasi kepengin fadilah wajib napa namung sunat napa? Hukum berjamaah salat rawatib napa Pak Bu? Wajib napa sunat? Nggih, aslipun di dalam ketentuan fikih para ulama menyebutkan sholat berjamaah khususipun rawatib 5 waktu itu dikatakan sebagaimana para ulama Syafi'iyah wajib kifayah, fardu kifayah. Wis wani-wani bangun masjid kudu gelem memakmurkan masjid sehingga wajib kifayah. Nek teng lingkungan mriki boyo menler masjid wis mentereng dibangun pada kinclong-kinclong milo kedadipun penuhi kalian jumlahipun sof jamaahipun amargi wajib kifayah. Nek ngantos tiyang bae menler kok ngejorna bae masjid wis main melong-melong sofe kosong-kosong. Nah niki berarti dosa kabeh. Nah, adapun yang lain menyebutkan sunat muakkad. Berjamaah hukumnya sunat muakkad. Jadi sangat dianjurkan sholat berjamaah. Kayak napa? Amargi fadilahipun sholat berjamaah niku langkung sae. Sholatul jamaati afdhalun min sholatil fardhi bi 27 darajah. Mun apal nggih? Dalilipun dasaripun sholat berjamaah adalah hadis yang mengatakan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan tingkat derajat 27 kan eman pada sholat luhur patang rokangat jenengan piyambakan mung siji tapi jamaah uli 27 mending sing 27 napa sing tunggal Pak Bu 27 mesti nek wong pinter njaluk sing akeh 27 berjamaah. Lan dalam fikih ibadah, fikih sholat, jamaah itu tidak harus banyak. Nek teng nahwu sorob, qawaidul lughah arabiyah, ilmu tata bahasa, jamak itu minimal 3. Nek teng tata bahasa, 1 mufrad, 2 tasniyah, 3 jamak. Maka dikatakan jamak harus 3 minimal. Tapi nek teng fikih ibadah, jamaah itu tidak harus 3. Loro tok mun saged dikatakan jamaah niki luar biasa. Tapi nggih Bukhari ampun ngantos cukup jadwal esuk sing jamaah imame Pak Kiai, imame Pak Ali Paturman ya. Esuk liyane gantian maning. Niku boten barang nggih. Nggih, mentang-mentang sing penting jamaah. Esuk Pak Edi dina Rebo ya awan dhuwur wong loro tok. Pak Imam kali Pak Edi tok. Kan jamaah wis. Nah niku ampun nggih. Sanaos mekatan tetap kita usahakan berjamaah sebanyak-banyaknya. Terus sholat berjamaah minimal 2 orang, ada yang imam, ada yang makmum. Nah, supados memperkuat amalan-amalan kita, kawula aturaken teng mriki hadis-hadis tentang sholat berjamaah. Niki supados menguatkan apa yang kita laksanakan. Pertama, dari kitab Bulughul Maram diterangkan bab sholatul jamaah wal imamah. Bab menerangkan sholat berjamaah dan ketentuan imamah. Nanti ada kriteria imam. Ya, imam tidak harus bernama imam gitu. Boleh ini kebetulan namanya imam gitu.
Imam Murtopo Kuliah Asy'ari. Nek jenengane Sugeng Edi kok saged nggih nyemawis mboten napa nggih Pak Imam hari ini Bapak Sugeng Edi Sejarwo saged mawon tidak harus ganti nama Pak Imam Pak Sugeng karena jenengan jadi imam besok KTP ganti Imam Sugeng misalnya mboten nggih tetap niki ketentuan imamah nanti ada kriterianya pun. Pertama hadis yang mendasari salat berjamaah adalah An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah muttafaqun alaih. Ini hadis sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih. Dikatakan bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan tingkatan derajat 27. Niki milo salat berjamaah sangat dianjurkan, sunat muakkad. Sebagian ulama bahkan wajib kifayah, fardu kifayah. Berarti teng musok masjid niki lingkungan khusipun kedah meyakini bahwa berjamaah adalah sangat dianjurkan. Milo hadis yang kedua ini yang agak ekstrim. Nih, tapi niki nek di niku saged membahayakan niki. Ini hanya untuk menyebutkan bahwa Nabi bersabda di hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihadabin fayuhtadaba thumma amura bis salati fayudana laha thumma amura rajulan umman nas. Tengah hadis iki Nabi dawuh niki demi zat yang menguasai diriku dan diriku ada pada kekuasaannya, sungguh aku sangat menganjurkan. Aku akan memberitakan masyarakat untuk mencari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kemudian kata Nabi memberitakan silakan semuanya melaksanakan sholat. Kumandangkan adzan, lalu iqamat, lalu seorang laki-laki silakan mengimami menjadi imam bagi jamaah yang lain. Kemudian summa ukhalifu ila rijalin la yashhaduna shalah fa ahriqa alaihim buyutahum. Nah, terus onten tiyang sing boten nglampahi jamaah padahal dalamnya caket kali masjid. Niki dawuh Nabi niki kagem kita ingkang aktif lagi sing boten makin niku ampun langsung diparing hasil niki mungkin timbul kekacauan Pak Imam niki. Hanya untuk meyakinkan kita yang sudah aktif, yang belum jangan pakai hadis ini, nanti malah bubaran. Sing boten urun jamaah niki haduna shalah orang melong sing salat berjamaah fa uharriqu alaihim buyutahum. Kayak mau kayu bakar sing dikumpulna dibedhuk ngumbakar omahe wong sing ora gelem jamaah. Niki bukan berarti nanti takmir ada program pembakaran rumah orang yang enggak jamaah. Mboten Pak Ali ngono lho. Ngumpulna kayu bakar ngelati umat pada orang jamaah dibakar. Ampun, ini betapa pentingnya sholat berjamaah sampai Nabi menggambarkan orang yang dekat dengan masjid kok mboten jamaah. Nabi dawuh harriqu buyutahum, bakar umat. Seperti itu ekstrimnya ini niki sewu. Tapi hadis niki jangan dipakai untuk tadi memprogramkan langsung besok nun sewu dicek ketua RT data yang tidak jamaah siapa saja. Pak Edi, Pak Edi misalnya Pak Edi dinas teng sekolahan diatung Pak Edi sret mboten jamaah langsung kayu bakar niku nang arep Pak Edi isian apa ke rumah aspal wis alus kok bakar umah Pak Edi. Ampun, ini menggambarkan betapa mulianya, betapa pentingnya sholat berjamaah. Niki mila monggo gerakan sholat berjamaah kita tingkatkan. Betapa nilainya sangat tinggi 27 derajat dan resikonya juga sangat berat. Nabi menggambarkan yang tidak mau berjamaah padahal dekat rumahnya dan jangkauan suara adzan sampai ke rumahnya, tidak mungkin dia nggak dengar adzan kok sampai tidak melaksanakan sholat berjamaah. Itu Nabi memberikan instruksi bakar rumahnya. Ini hanya untuk pedoman kita betapa pentingnya sholat berjamaah. Lajang ketentuan yang lain
kita terangkan lagi yang dekat dengan hal-hal penting ini, termasuk dengan suara azan. Nah ini, azan adalah salah satu perangkat penting dalam ibadah, dan mudah-mudahan generasi-generasi yang baru, anak-anak muda itu dilatih untuk mengumandangkan azan. Next sakit anak-anak remaja-remaja mulai dilatih. Tadi nonton nih bang, kayak lare-lare dilatih kon azan. Mbok ngantos terjadi putusnya mata rantai muadzin. Sing azan kesuwan niku mawon ngantos waktu-waktu bet dikon azan mawon. Ampun ngantos nggih, terutama subuh nggih. Subuh sing biasanya angel ganti muadzin. Padahal derajat muadzin niku sangat-sangat tinggi. Ini saya muadzin itu bisa jadi pahalanya lebih besar dari sing imami. Allah berfirman, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Ini jangan. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa sih yang lebih apik daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah, yaitu salat. Wa 'amila shalihan, dan beramal kebajikan. Sing jenenge wong azan kan mesti ngundang wong pada hayya 'alas shalah, pasti ajakan salat. Hayya 'alal falah, pasti ajakan kebahagiaan, keberuntungan. Tidak ada hayya 'alat ta'am, ayo pada madang. Kan mboten nggih. Insyaallah enggak ada nggih. Tidak ada pakai imam di sini. Besok saya buat adzan untuk siang ganti hayya 'alat ta'am, pada madang. Insyaallah enggak nggih. Nggih. Pokoknya tidak ada. Dan di sini Indonesia sangat beruntung. Teng Indonesia keagamaan sangat dijaga dengan baik. Teng Turki zaman dahulu, zaman Revolusi Turki, azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Jadi Mustafa Kamal itu menyeru agar semua agama harus tunduk dengan pemerintahan. Bahasa Arab tidak boleh dipakai. Pokoknya azan kalau bahasa Turki, bahasa setempat. Bayangkan nek teng Indonesia kayak gue, teng Jawa berarti bahasanya pun bahasa Jawa. Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Kan angel nggih, berat. Urung sinang Sunda. Allah anu ageng, Allah anu ageng. Bahasanya warna-warna. Belum yang bahasa Betawi dan sebagainya. Milo teng Indonesia sangat beruntung. Pemerintah tidak membuat regulasi harus dengan bahasa lokal, bahasa setempat. Nah, ini sehingga ketika ada orang yang mendengarkan azan kok tidak melaksanakannya atau itu Nabi bersabda di sini, sabda Nabi, hal tasmaun nida bis shalah, apakah kamu mendengarkan azan untuk sholat? Qala na'am. Iya Nabi, saya mendengarkannya. Qala fa'ajib, maka responlah, jawablah azan itu. Jawab azan ada dua kata, yaitu menjawab lafalnya, menjawab panggilannya. Menjawab lafalnya berarti ketika ada Allah Akbar, kita jawab Allah Akbar. Ketika asyhadu Allah, asyhadu Allah, hayya 'alas shalah, dan sebagainya. Ngantos as-shalatu khairum minan naum. Napa jawabanipun? Sadaqata wa bararta. Nggih ngoten nggih. Niku jawabanipun ngoten. Ampun ngantos as-shalatu khairum minan naum. Monggo sing nom-nom kula tua. Ampun nggih. Maknanya salat adalah lebih baik dari tidur. Ya, tidur untuk istirahat baik, tetapi saat sudah masuk salat subuh kita melaksanakan salat subuh. Ya, karena itu ketika kita mendengarkan azan hendaknya kita melaksanakannya secara berjamaah. Hadis ini tentang orang yang buta, ini kebetulan. Mu'anhu qala adzan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Datang seorang laki-laki yang buta, tidak dapat melihat. Faqala ya Rasulullah innahu laisa li qaidun ya'uduni ilal masjid. Ya'uduni ilal masjid. Ya Rasulullah, sesungguhnya dia seorang yang buta, tidak ada pengantar atau penunjuk jalan untuk sampai ke masjid. Farakhasalahu, maka
diberikan dispensasi, diberikan kemurahan tidak berjamaah. Falamma walla da'ahu. Tetapi ketika terdengar suara azan, kemudian Nabi bersabda, hal tasna'un nida bis shalah, wahai panjenengan yang tidak dapat melihat, apakah kalian mendengarkan panggilan untuk sholat, yaitu azan? Qala na'am. Nggih panjenengan Nabi kula midhanget wonten suwanten azan. Qala fa'ajib, maka jawablah. Jawab pertama dengan menjawab kalimat-kalimatnya, yang kedua menjawab panggilannya, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Nggih. Niki speaker teng Masjid Bukhari dugi pundi Pak suwantene? Ngalor dugi Pak Edi, genah Pak Edi? Ngidul dugi peken nggih. Peken, ngetan dugi pundi? Sabin ngoten nggih. Ngilen dugi sabin sami. Nggih. Berarti sedaya yang terjangkau oleh suara adzan itu hendaknya melaksanakan sholat berjamaah. Kecuali ada rukhsah tadi, nggih. Rukhsah satu dari orang buta tidak ada yang mengantarkan karena tidak dapat berjalan sendiri. Kedua mungkin sing teng sabin nggih monggo nek saged sing teng sabin monggo glepotan nggih. Nggih sematun krungu adzan arep buru-buru ngene ketone kutul ngene wis komat esik glepotan ulet nggih dipun paringi rukhsah. Tapi men saged nggih dipun jadwal sekira sekian puluh menit sebelum adzan kumandang sampun mentas nggih saged nggih. Nggih insyaallah saged diatur. Tapi nek anu tasik glepotan nggih jelas keri. Nggih mboten dugi niki. Mila nek teng mriki jadwal salat tepat waktu napa mengikuti asar jam sekawan. Jam sekawan nggih sami. Kula ingkang sami ningali masyarakat. Memang al-adah muhakamah, adat karena kebiasaan orang bekerja, nggih, teng iki kan kata yang petani lah nggih. Teng sabin nek dijadwal tepat waktu jam 5 menit, Pak Ali mungkin nggih kata sing mboten jamaah. Tapi nek jam sekawan insyaallah ingkang sami teng sabin sampun lautan saged tumut berjamaah. Niki intine pun menawi panjenengan midhanget suwanten adzan hendaknya jawab adzan itu dan laksanakan panggilannya. Karena ada hayya 'alas shalah, ayo kita salat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kebahagiaan, keberuntungan. Milo salat berjamaah sangat dianjurkan. Bahkan Nabi mengatakan ini fa'ajib ad-du'a, yaitu panggilan salat harus kita penuhi. Kemudian ada yang berikutnya, wa Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min udhrin. Nah ini Nabi bersabda, man sami'a man sing sepuwang sami'a kang mireng kang krungu sapa man an-nida ing adzan panggilan salat. Falam ya'ti mongko ora nekani sapa man fala sholata mongko ora salat, mongko ora keutamaan salat bahasane ngene nggih. La nafiyah jinsi, maka tidak ada keutamaan salatnya lahu kadwe man illa min udhrin kejaba kelawan sebab uzur. Tadi karena sakit, karena hujan lebat, karena pekerjaan yang mungkin tidak dapat ditinggalkan, niku saged kategori uzur. Tetapi menawi saged dipun atur kados wau teng sabin saged dipun lampahi kados menjadwal mentasipun lautanipun langkung awal saking kebiasaanipun sebatas njangkep wekdal salat berjamaah. Nah niki artosipun betapa salat berjamaah sangat dianjurkan. Nabi mengatakan walam ya'ti fala sholata lahu, maka barang siapa mendengarkan suara azan tapi orang nekani maring panggilan azan itu yaitu salat berjamaah, fala sholata lahu, maka tidak ada keutamaan salat baginya illa min udhrin, kecuali ada uzur, ada alasan uzur syar'i. Contohnya adalah sakit. Milo anjuran salat berjamaah dalam hukum fikih ibadah sangat dianjurkan. Niki termasuk di Masjid Al-Bukhari. Niki insyaallah ningali program-programipun saya sangat
sampun dilaksanakan dengan baik. Lajeng keutamaan sholat di rumah dan di masjid. Ini ada hadis yang berikutnya. Hadis yang keempat mengatakan di sini, Abdul sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Ya. Bahwa keutamaan sholat bagi seorang adalah di rumahnya kecuali sholat fardu. Nah, berarti panjenengan menawi nun sewu nggih mboten sempat sholat teng masjid atau kepengin umah di sholati nggih, berarti sholat nggih laksanakan sholat sunatnya yang wajib berjamaah di masjid. Misalnya pun zuhur jenengan midhanget adzan qobliyah teng griya lajeng mlebet teng mriki tahiyatul masjid nenggo qomat lajeng sholat berjamaah niku sae nggih. Tapi menawi jenengan langsung iki saged mawon teng dalam sholat sunat mutlak atau sholat isukril wudu, panjenengan wudu kangge badhe sholat jamaah teng mriki, sholat sunat isukril wudu lajeng teng mriki tahiyatul masjid adzan kumandang langsung qobliyah lajeng nderek sholat berjamaah niku sae. Dados ampun ngantos umah mboten nate di nggih sholat lah, pokoke nggih sholat sunat monggo teng griya khususipun ingkang bersifat pribadi. Nek sing tarawih nggih teng mriki nggih jamaah nggih ampun ngantos tarawih pada nang omah dewek tapi teng masjid. Napa malih ingkang fardu niku ingkang utama dikatakan di sini afdhalus sholatil mar'i fi baiti. Memang utama sholat di rumah kecuali yang diwajibkan yaitu sholat fardu 5 waktu. Nggih, sampun praktek Bapak Ibu nggih teng dalam sholat sunat nggih. Nggih, khususipun sholat sunat. Nah, menawi wonten undur wonten saged teng masjid, saged ugi sholat berjamaah di rumah. Misalnya keranten hujan lebat, udan sing deres banget sing menghambat lah panjenengan badhe teng mriki. Badhe teng masjid pok malah teng dalan teles kejebes nggih keranten mungkin angin kencang dan sebagainya, apalagi ada petir medeni bokati kesamber bledek, jenengan sholat berjamaah di rumah saged ma'ahlihi dengan keluarganya. Sing imami bapake, ibune kali putrane makmum. Niki keranten uzur, ada uzur. Jadi hujan lebat termasuk uzur. Nek segala tahun 2020 uzurnya adalah pandemi Covid. Ya, Covid bahkan waktu itu orang uli pada masjid. Ini ngoten mboten iki segala nggih. Sempat Jumatan prai nggih. Nggih. Sepindah nggih. Nggih, apalagi wonten anjuran kita pandemi lockdown sedaya salat teng Mekah nggih niku. Salat as-shalatu fi buyutikum, salat di rumah masing-masing. Niku bahasan ngoten. Mboten salat teng masjid. Adzan hanya untuk menandakan waktu salat masuk, tapi tidak mengajak orang masuk ke masjid di saat pandemi. Itu uzur karena pandemi. Yang kedua uzur karena hujan lebat. Yang ketiga uzur karena sakit keras. Mboten saged nglampahi berjamaah teng masjid. Niku saged. Intinipun salat berjamaah di masjid khususipun salat fardu sangat dianjurkan. Nah, menawi panjenengan kepengin salat khusus pribadi teng dalam ambil salat sunat. Nggih, salat sunat kathah banget monggo panjenengan kantun milih. Nggih, pada salat duha, salat mutlak, salat hajat, istikharah, salat syukur wudu bawang nggih. Salat syukur wudu juga penting, salat hajat juga penting. Monggo kathah wujudipun salat sunat kantun milih panjenengan. Salajipun para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini tadi adalah hadis-hadis Nabi tentang dasar hukum pelaksanaan implementasi sholat berjamaah. Yang kedua kita masuk ke kaifiyah ibadah, terutama adalah kajian fikih. Ini tentang sholat berjamaah. Kami ambil dari kitab Safinah. Ini penting sekali. Juga sama bab sholatil jamaah, sholat berjamaah. Ya, diterangkan dalam kitab ini, ia fardu kifayah ala ahlil balad. Nah, ini dikatakan dalam keterangan kitab bahwa sholat berjamaah adalah
fardu kifayah bagi ahli balad, penduduk asli sini, penduduk lokal. Kalau musafir lain lagi. Yang jelas untuk orang sekitar ini harus ada yang melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Ampun ngantos terjadi kekosongan. Niki, insya Allah buat nanti kosong Pak. Lima waktu harus ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Buh wong pira. Karena mau minimal tiap kali ini pun dados. Tapi nanti Pak Imam sholat jamaah wong lodok. Mboten nggih. Alhamdulillah insyaallah Al-Bukhari mboten lah. Nggih nek teng musala kula kadang nggih muadzine sing puji-pujian, sing qomat imame. Kula nate niku teng musala kula niki Pak Sugeng Edin nate nggih. Kula adzan make puji-pujian ngenteni wong teka. Nek kesana wis teka tek ndek puji-pujiane, mandeg qomat Pak niku tiang kali. Alhamdulillah terjadi jamaah. Kan numbang yang diborong wong siji sing adzan sing pujian terus ngimami monopoli jane iki. Tapi nah wong anu terutama subuh Pak. Dua waktu yang sangat rawan adalah salat subuh dan asar. Mila Allah dawuh hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat ini penting dikatakan hafizu padha ngreksa sira kabeh alas sholawati ing atase pira-pira salat itu salat lima waktu dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dijaga. Jangan sampai tidak sholat dan kalau sudah sholat jangan sampai tidak berjamaah. Lakukanlah berjamaah 5 waktu. Wassolatil wusta dan sholat tengah-tengah. Sholat tengah adalah ada 2. Ini para mufassir mengatakan sholat adalah ada 2. 1 subuh, 2 asar. Dihitung dari awal hari yaitu ada dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau dihitung dari subuh, tengah-tengahnya adalah asar. Kemudian kalau dihitung dari awal petang, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Tengahnya adalah subuh. Sehingga 2 waktu ini dalam Al-Quran spesifik Allah menerangkan wassolatil wusta, sholat tengah-tengah, yaitu subuh dan asar. Setelah dikaji betul 2 sholat ini sangat rawan. Yang pertama, sholat asar niku wektale saat tiang lautan yang berdamel. Anoten nggih? Nggih kebanyakan jadwal sholat bekerja jam 4 lautan. Nggih, milo kata-kata teng kota-kota jam-jam asar itu sholat yang sangat sulit dikumpulkan orang berjamaah. Nah, zuhur tadi mending jam istirahat resmi itu mudah ngatur. Teng kantor misalnya pun teng kantor jadwal zuhur itu dijadwalkan. Bahkan kemarin saya dijadwalkan di Polresta Cilacap. Ya, ada jadwal dari Polsek mengirimkan imam dan mubalik untuk tausiah. Saya dijadwalkan tanggal 14 kemarin ke Polresta Cilacap. Zuhur sing sholat polisi ngiteng kantor polisi. Keranten jam istirahatnya terjadwal sehingga sholatnya mudah diatur. Tetapi kalau asar jam-jam pulang kerja kata-katanya tiang niku mburu bali ngoten kan. Kepengin ndang cepet maring omah. Ya, sehingga nek jam-jam asar biasanya angel ngeliat wong kon jamaah. Nah teng mriki insyaallah nek asar keranten di jam sekawan sampun lautan nggih kathah sing jamaah nggih tetep wonten lah sing berjamaah. Kaping kali subuh amargi salat subuh di jam-jam orang sami tidur nggih. Agi angler nomale sing bengine begadang nggih. Sing begadang biasanya nggih waktune bar jam 12 ngana pada melek akhir jam 3 tilem besare subuh ora tangi akhiripun lewat nggih begadang sih. Banyak kalau sing berdagang nek berdagang biasanya malah gasing nggih berdagang niki bergadang dan berdagang. Nek wong dagang biasanya sing terutama teng peken kroya bahasane niku gasik-gasik nggih. Niki wonten mriki sing eber teng kroya wonten Pak
Wonten nggih. Nah niku biasane gasik nggih jam 3, jam tengah 3 pun sami siap-siap niku. Sehingga mungkin jam salat subuh saged tepat waktu. Niku ingkang berdagang, sing begadang lha niku biasane kelewatan. Niku ketentuan salat berjamaah terutama salat fardu. Salat fardu di sini adalah 5 waktu. Dikatakan dalam kitab ini dia fardu kifayah ala ahli balad, yaitu fardu kifayah bagi penduduk setempat, yaitu orang-orang di sekitar masjid ini. Teng mriki takmir nggak ada data kakak berapa. Mboten nggih. Berarti jangkauan makmum di RW apa dusun? Dusun Baiman Lor ya. Berarti kan saged terdeteksi berapa jumlah jamaah yang lazim, yang ideal untuk berjamaah pada tiap waktu rawatib. Nggih, saged didata. Bahkan saya kemarin mendengar paparan dari Pak Ali Fatur Rahman, panitia mendata jumlah peserta mabit ini untuk kemudahan menghitung logistik niku. Nah, menawi niku saged data termasuk jumlah mukimin sekitar niki ahlul balad niku saged nggih data berapa soft yang dibutuhkan untuk melayani orang berjamaah di sini. Idealnya berapa? Terutama Jumat genah nggih. Nek Jumat ngantos luar nggih, teras nggih. Nggih, berarti kan saged nggih patokan jumlah kakak atau jumlah jamaah di Masjid Al-Bukhari untuk setiap kali sholat Jumat saged nggih patokan berapa jumlah jamaah Masjid Al-Bukhari itu. Ahlul baladnya yang berkewajiban. Kalau sudah ada yang melaksanakan, maka berarti yang lain yang berhalangan gugur kewajibannya pun. Tapi nek wong sejagat Baiman Lor ora nasi jizya sing jamaah dosa kabeh. Tapi insya Allah mboten nate lagi kosong, insya Allah mboten nate. Sing penting ngatur tamu muadzin. Nek muadzin tengger iki jadwal apa seikhlasnya Pak? Seikhlasnya nggih. Nih, memang metode lillahi ta'ala ini ada untungnya, ada ruginya. Untungnya nggih mboten perlu jadwal, mboten perlu menghonori nggih wong sekarpa sih sing niku. Tapi niku rugine ngene ku nek pas lagi komplang nggih mungkin ngantos giyene nggih akhirnya giyene sing azan nggih keranten giyene sing mampu masjid nggih kaya apa nggih tetap diadzani. Ampun ngantos mboten adzan nggih tanda. Tapi nek pun wonten adzan mesti biasanya tiang kami rawuh. Nah nek tenggulo wonten sing enten-entenan. Teng musala kula ngenteni nek ana sing adzannya pangkat ora ya lenes. Niku wonten teng kula. Tak titeni wong ora tunggu karena adzan ora mangkat. Nah akhirnya titeni ngesuk nuwun sewu nggih adzan pada di lakoni terutama sing pada caket-caket. Akhirnya saya pun adzan. Bahkan kula aturaken pangkate muadzin karo imam boleh jadi di mata Allah lebih tinggi pangkate muadzin. Niki perlu di doktrin pakai imam. Men pada sergap adzan. Nek bisa Al-Bukhari masuk rebutan adzan. Iya, rebutan adzan. Wah, Pak Edi sangar dewek arep adzan. Ngasuk subuh terus Pak Edi. Nggih, Pak Ali Fatur rebutan karo Pak Edi. Mike loro adzan gantian. Sampai sing Allah Akbar pas itu Allah nggih gantian. Pernah tadi di masjid kula wonten anu rebutan bocah santri siji Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar siji asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah gantian. Nek usah nggih mawon tapi nek saged nggih setunggal lah nggih. Nek teng Kudus niku wonten muadzin double. Niki teng Menara Kudus kula rata ningali muadzine mboten 3 teman. Tapi beriringan langsung mboten getosan. Nate ngarep Pak nggih ningali nggih. Yo teng niku sebelumnya dibacakan ayat itu waman. Kan mboten genah nggih. Adzan ibadahnya bel waktu nek teng sekolah niku. Nang sekolah nonton bel nggih, bel masuk. Bocah sekolah nek bel urung moni, mbok waktu jam wis jam 7 meneng bae. Kulo ten iki, kulo kan teng MTS nih kali Pak Edi
Pak Edi tolong ini bagi ini brosur kalau promosi Pak Edi. Ini. Teng sekolahan kula niki. Kula program S3S pakai. Jadi jam 6.40 saya berada di gerbang sekolah dibagi-bagi. Nah, nek jam pitu kan bel moni. Niku lare-lare nembe pada itu. Nggih, sebagian. Nah nek bel rusak niku walaupun kula pun cengang nguli salaman wis jam pitu niku sing teng teras warung niku meden mawon meneng bae. Wong jam pitu meneng bae. Mboten purun bergegas masuk ke sekolah. Nah, digambarkan seperti azan di masjid. Tiang badhe teng masjid, kata-kata yang ngene nggo azan. Sanes ngertos wekdal pun manjing nek dereng wonten azan malih sing ana wedi mbok kon azan, biasane lah yang ana ora bisa azan lah. Mbok makat kasih kok nampaki imam pun azan, nggo suarane ora apik pada kaget suara sapa kadi corong. Nah, niku ampun nggih. Pokoke sing saged azan upayakan nggih mlebet gasik lah. Niku. Lah lare-lare dipun doktrin supados saged azan. Maka generasi berikut azan sehingga terus berjalan, tidak ada yang berhenti. Niki azan adalah salah satu amal yang sangat mulia. Oleh karena itu dimotivasi kepada jamaah agar bisa azan. Boten kedah suwanten melengking-melengking. Nggih Bapak Ibu nggih. Sing suarane lah anu suarane ora main lah. Nggih ampun kedah minder. Pokoke sing penting lafale pun saged tajwidnya ketinggal, saged maos fasih. Suara tidak harus bagus sekali, yang penting bacaannya tepat. Niku lajeng wa yajibu alaihim iqamatuha fi mahallin zahirin linnas la yasahi ahadun min dukhulihi. Nah, lajeng wajib bagi mereka mendirikan jamaah salat, apalagi sudah didirikan masjid. Dengan berani mendirikan masjid berarti berani untuk menegakkan ibadah salat secara berjamaah di masjid itu. Fi mahallin zahirin linnas, di tempat yang jelas. Ini kan dohir jelas, tempatnya genah anu masjid. Ini bukan mall, ini bukan kantor, ini adalah masjid. Orang datang ke sini pasti ini tempat sujud, tempat sholat. La yastahyi ahadun min dukhuli, bagi wong sing ora izin metu. Nah, kecuali sholat Jumat. Nah, sholat Jumat hanya bagi laki-laki. Perempuan boleh, tapi yang kategori sudah sepuh, ya, sepuh. Kenapa ada kalian begitu? Dalam fikih dikatakan nek sing enom mbok malah dadi kena masakot, menimbulkan gangguan, godaan dan sebagainya. Milo dipun aturaken Jumatan kagem kakung estri puan. Lajeng wa sunnatu ayyusalliya syakhsu jama'atan walau ma ahli baitihi. Dan sunat juga seseorang sholat berjamaah di rumahnya dengan ahli keluarga sendiri. Manakala ada udzur tadi, hujan lebat atau pandemi, panjenengan sholat berjamaah di rumah masing-masing. Dan itu dilakukan berjamaah hanya dengan anggota keluarga, bapak menjadi imam, lajeng ibu makmum, putra makmum. Niku berjamaah di rumah. Bab berikutnya adalah syarat sah berjamaah. Nah, ini penting. Ini penting bab ini untuk dijadikan pedoman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alal muqtadi ayyan wiyal jamaah awil iqtida. Syarat sah berjamaah adalah pertama. Ini ada 7 yang tercatat di sini. Syarat sah berjamaah ada 7. 1. Ayyan wiyal 'alal muqtadi al jamaah. Al muqtadi ayyan wiyal jamaah awil iqtida. Niat berjamaah bagi makmum. Si makmum niku kudune usolli fardhu dhuhri arba'atin makmuman. Nah, ada kata-kata makmuman. Sigat makmum adalah berarti dia berjamaah. Dia ikut kepada imam. Nah, imam malah orang wajib. Tapi kalau di sini wong anu genah berjamaah itu imam tetap imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau pas sholat sendirian misalnya dengan musafir sholatnya dibuat sholat normal dengan sholat sendirian. Lalu rakaat 1 selesai, ada orang datang baru mau makmum kepada dia, padahal niatnya dia mufrad sendirian.
maka boleh orang datang baru makmum pada yang bersangkutan. Ada yang menggunakan isyarat tepluk, berarti dia akan makmum. Ada orang isyarat yang penting dia niat makmum dengan niat agar pahalanya dilipatkan. Jadi yang wajib makmum, yang wajib niat jamaah adalah makmum. Adapun imam tidak wajib. Tapi kalau di masjid ini karena waktunya dijadwal, tetap imaman ta'ala. Tadi yang bawah adalah yang sendirian. Sendirian kok sholat sendirian itu nggak harus, karena kita nggak tahu ada imam apa tidak, makmum apa tidak berikutnya. Benar dewe kan gitu, usolli fadhil arba'atin adaan lillahi ta'ala sendiri. Berikut ada orang datang makmuman boleh, yang penting dia mengucapkan makmuman lillahi ta'ala. Itu jadi yang pertama saya adalah niatnya kata-kata makmuman lillahi ta'ala dibacakan. Ampun ngatos mboten. Apalagi nek jenengan sholat nang burine imam tapi niatnya orang makmum, niku berarti tidak terjadi jamaah. Walaupun kumpul gerakan sama, itu tidak terkategori jamaah. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Ini hadis penting sekali. Hadis semua amal ibadah diawali dengan niat, dan niat adalah pokoknya ibadah. Ya, tanpa niat maka amal-amal itu nggak akan direken, nggak akan dihitung. Termasuk tadi niat makmum kok ora di, dan niat nang di hati ya, niat nang hati. Ya, niat di dalam hati. Karena af'alul qulub, niat adalah pekerjaan hati. Adapun talaffuzun niyah mandubun, melafalkan niat adalah sunat. Nggih jenengan ora moni nggih mboten apa. Nang ati niat ingsun salat zuhur 4 rakaat madhep kiblat makmum lillahi ta'ala. Niku nggih sah. Tapi nang jenengan niate ora moni makmuman, nang ati ora arep makmum, tapi kepengin ngembul bareng karo jamaah. Niku nggih sah salat sendiri, tapi tidak dihitung berjamaah. Malaikat tidak lupa, malaikat tidak akan salah karena niatnya dia sendirian. Sehingga wajib bagi orang makmum itu melafalkan makmuman, niat berjamaahnya dilafalkan atau dikerentekan dalam hatinya. Ada kata-kata makmuman lillahi ta'ala. Niku yang pertama. Yang kedua adalah wa ayya'lama af'alal imam. Yang kedua adalah makmum harus tahu pekerjaan imam, gerakan-gerakannya harus diketahui. Bila tempatnya butuh murabit, harus nyambung. Jangan sampai ada orang makmum nang buri karena orang weruh barisan makmum. Kalau ini sih barisan belakang, lihat yang sebelah sini ya. Misalnya pas nilai anu makmum sedikit nang ngeretok makmum nang buri tembok kana orang weruh blas, nggak robit, nggak nyetrum, nggak nyambung. Itu berarti tidak sah walaupun dia niat makmuman. Karena boten robit, boten nyambung. Walaupun dalam satu masjid. Bila sebaik-baik orang berjamaah nggih softnya di depan. Isi yang depan. Bila teng Masjidil Haram setiap itu ada istawu wa'tadilu sawu sufakum itu merapatkan. Jadi ampun ngantos ngeliat nyaman nang buri. Jadi soft depan diutamakan, diisi dulu. Bahkan adalah watorsu dan rapatkan dan ratakan ampun ngantos wasudul kholal dan bolong-bolong atau jarak-jarak yang renggang dirapatkan, ditutup ampun ngantos niku. Mula tiang-tiang jenggot malah kadang sikile pada niku nggih mun sewu sing sikile niki pada itu memang ada anjuran untuk merapatkan, tapi orang kudu bukan mbok ana sing moh dijebel gara-gara akhirnya malah petatang tok iki. Nah, mboten kedah nggih, yang penting rapat lah. Rapat, tidak ada kelonggaran sing mendadekna setan akan bertempat di situ. Ada wasudul kholal, tutuplah sela-sela yang ada. Ya dengan cara sebelakang maju, yang belakang kira-kira masih muat satu jamaah maju. Ya, ketika sudah cukup, ya nggak harus ditempel-tempel niku mboten kedah. Ya, yang penting rapat. Niku instruksi di Imam Masjidil Haram ada istawu wa'tadilu wastaqimu sawu sufakum aqamatis shalah wa tarassu
wasdul khalal. Itu adalah niatnya untuk merapatkan barisan sholat, sehingga dengan rapatnya barisan sholat orang akan melihat semuanya, yang belakang juga melihat, oh ini mas. Dan termasuk kalau ini sih nggak ada pintu ini ya, kalau pintu yang model di samping itu kadang ada model desain pintu persis di pojok sana, itu bisa menjadi terhalangnya orang yang akan makmum di sebelah sana. Ini sebaiknya soft di samping gedung, kalau yang ada itu harus di belakangnya. Ampun teng persis di depannya, keranten bokasi dingini imam kalau misalnya yang di sini. Atau tidak melihat barisan soft belakangnya imam. Itu akan menghambat ayya'lama af'alal imam atau makmum yang belakangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ayutabi'ahu fiha, mengikuti gerak-gerik imam di situ di dalamnya. Dalam pekerjaan imam. Imam ruku ya melu ruku. I'tidal mal i'tidal. Ampun ngantos imam ruku dia ngadeg baen. Ini bisa menjadi terhalangnya jamaah. Dikatakan dia jamaah yang mbalelo lah, yang bangkang. Wong imam ruku malah ngadeg baen. Imam sujud nembe ruku. Nah, maka diupayakan kalau panjenengan gadai nusewu ada orang yang punya perasaan mamang, ada kan ini was-was melafalkan kalimah-kalimah yang disunatkan dalam rukun-rukun tasbih subhanarabbiyal azim. Kok panjenengan urung mantep suwe banget. Nah, ini diupayakan jangan sampai sunat menjadikan batalnya yang wajib. Ya, itu kan sunat ya. Mementingkan sunat sing wajib kalah. Ini ampun ngantos membacakan tasbihnya mantep banget, mantep dibaca subhanarabbiyal azim wa bihamdi nangis imam wis sujud. Itu sujud berampung sami Allah. Nah iki bisa membatalkan jamaahnya. Nggih, isol tadi mboten Pak, piye nggih? Mboten nonton lagi. Nek konten niku ditegur niku. Ampun ngantos memantapkan satu bacaan sunat membatalkan yang fardu atau yang wajib, yaitu mengikuti gerakan imam. Ini yang ketiga, yang kedua Pak ya. Lajeng yang ketiga mengikuti imam, gerakan imam. Lajeng yang keempat ajastami'a ma'hu fi makanin wahid, yaitu berkumpul dalam satu tempat yang sama. Jadi tidak ada model sholat jamaah daring. Boten-boten nggih. Aku bayangkan nang mobile lah, tapi jamaah karo pakai imam lah. Anu setelah YouTube kamera nang omah nyetel kamera. Niku mboten saged nggih. Nggih, karena harus fi makanin wahid, dalam satu tempat. Ya, yang namanya daring virtual itu hanya dalam konteks kedinasan, rapat daring monggo. Nggih, ada pertemuan Zoom meeting monggo. Tapi sholat ampun Zoom meeting pula, nak kene karena sudah modern, mari Al-Bukhari kita gunakan piranti-piranti teknologi. Besok Pak yang mutopo sholat sendirian, yang lain di rumah masing-masing style. Wifi-nya dihidupkan. Lagi bubar masjidnya nggih. Niku mboten barang. Harus fi makanin wahid, tempat yang satu. Tidak boleh terpencar-pencar sendiri-sendiri. Diutamakan nggih, tahu rapat, lurus, berkumpul. Lajeng yang kaping gangsal wa alla yataqaddama alaihi fihi. Nah ini tidak mendahului imam di dalam gerakannya. Mau sing keri ora kena nding ini mboten parang nyalip imam lah, kesuwen imam lah. Tak salib wae lah, cepet rampung. Imamnya nembe sujud, dia wis ngadeg. Bismillahirrahmanirrahim. Balapan karo imam niku mboten parang. Apalagi melebihi dari 2 rukun. Ya, rukun imamnya nembe ruku, dheweke wis julus lagi tahiyat. Iya, niku berarti pembalap salat itu. Ya, Valentino Rossi di Al-Bukhari mboten parang. Ini salat jamaah, ini bukan balapan motor. Ya, maka harus wa alla yataqaddama alaihi fihi. Yang kelima. Yang keenam, wa alla yataqaddama alaihi fil af'ali. Maksudnya wa alla yataqaddama alaihi fihi, tidak mendepani ya. Nah, yang kelima, orang nang ngarepe, makmum harus di belakang imam.
Iya, tadi maaf saya keliru. Yang kelima adalah wa alla taqaddama alaihi, tidak mengedepani imam. Posisi minimal, ya, ini minimal itu adalah ada jarak dengan imam. Ya, kadang-kadang di kota-kota nggih panjenengan ningali makmum karo imam jejeran mung sedepan ini apa? Ini lagi kaki. Ya, ada seperti ini. Ya, memang boleh saja panjenengan makmum dengan cara di depan, di belakang imam hanya satu sekilan tok. Itu pareng mawon teman-teman. Tapi daripada engkau rubah posisi, kau ana mau maning, mending gendam bae jarak sesuai dengan soft ini. Niku, apalagi di sholat seperti ini, sholat yang kena dijadwal bersama-sama. Itu karena di kota-kota, karena yang sendirian, kau ana sing makmum atau wong loro tok, ya makmum karo imam karo makmum, jadi mung nang burine sejengkal tok, sesikil tok, sehingga makmum baru yang lain nanti akan nandani, Mas nyongat makmum mundur, karena nonton nggih. Nah menurut kayu kesuwen langsung dibuat jarak yang normal, itu lebih baik daripada model seperti itu. Jadi tidak boleh seorang makmum dingini posisinya imam nang kene, anak muadzin nang sebelah kanan nang ngarep, itu nggak boleh. Ya walaupun ada tempatnya, tapi harus di belakang imam. Syukur jaraknya sudah sesuai dengan soft yang dibuat ini. Jadi harus di belakang imam. Termasuk kalau yang tadi ada yang misalnya desain masjid, ada sayap kiri, sayap kanan, pawestranan ada biasanya nonton nggih. Lah niku sing pawestranan kiri atau kanan ampun ngantos softnya melebihi ke depan dari posisi imam. Ya, pokoknya kudu nang burine. Nggih. Dan harus robit dengan makmum yang terdekat. Makmum sini. Nah, misalnya pun menurut saya kalau ada desain masjid yang pintu sana ada, maka softnya harus di belakangnya tempat ini. Tahu atau melihat makmum yang ada di sebelah belakang imam. Ampun ngantos makmum ora weruh mung tembok tok. Ini aku bisa menimbulkan gagalnya imamah di belakang makmum tersebut. Jadi harus robit lah ini pun. Harus nyambung dengan makmum di belakang imam. Itu yang ke-5. Yang ke-6 wa alla yataqaddama alaihi fil af'al taqadduman fahisan. Nah, ini tidak boleh mendahului imam dengan cara pendahuluan yang merusak. Taqadduman fahisan. Ya tadi imam nembe ruku, dheweke wis sujud, ya, atau bahkan wis julus. Ya rakaat kedua imam nembe sujud, dheweke tahiyat awal misalnya. Nah, itu kan gagal jamaahnya. Atau imam nembe tahiyat akhir, dheweke wis salam, assalamualaikum. Plencing lunga malah. Nembe wis nang omah nembe assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. Ah, itu wis nang omah. Anu balapan Pak lah cepet anu arep pasar. Dan niku mboten bareng. Kedah mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului dalam af'al taqadduman fahisyah. Ya, apalagi sampai merusak jamaah tersebut. Itu yang terakhir, wala yatakhara anhu fiha kadzalik. Tidak boleh mengakhiri atau ngeri kesuwen. Niku juga ampun ngantos nggih. Ya wau disebutkan imam wis sujud dheweke esi iktidal. Ya kesuwen macane sih anu matep-matepna atine akhirnya ketinggalan imam. Ketinggalan imam berlebihan juga tidak boleh. Mendahului berlebihan juga tidak boleh, harus seiring. Maka bacaan-bacaan itu bahkan para ulama ada yang memberikan saat kita masbuk. Ya, mau masbuk ya, anu keri imamnya wis lagi mata surat. Kita belum Fatihah lengkap. Nah, ketika kita membaca Fatihah belum lengkap, imam sudah ruku, kita langsung ikut ruku sedapatnya Fatihah yang kita baca. Niku absah, sah, boten napa-napa. Yang penting kita ikut gerakan imam. Ngoten nggih, syukur lengkap, ya. Karena kalau sampai tidak ikut gerakan imam, sementara kita melafalkan lebih banyak, imam sudah terlanjur rukun yang lain, kita ketinggalan. Apalagi kalau ketinggalan dengan ketinggalan yang banyak, nanti imamahnya atau jamaahnya
rusak, tidak jadi makmum. Itu yang ketujuh terakhir.